Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah main-main nih dengan routing di Laravel. Nah, untuk episode kali ini kita akan coba mereturnkan bukan hanya string. Kemarin kan baru kita return string ya di endpoint website kita. Nah, untuk untuk episode kali ini kita akan coba untuk mereturnkan view. Oke. Nah, pertama-tama untuk mereturnkan view kita buat dulu view-nya. Nah, karena ini adalah pages controller, ya kan? Semua endpoint yang kita buat kemarin itu ada di pages controller. Nah, untuk view-nya kita coba dikasih folder. Jadi dalam view ini kita akan buat folder baru namanya pages. Pages, terus dalam pages ada misalkan about.blade.php. Nah, file about ini kita generate dulu HTML. Terus kita kasih tag H1 aja, misalkan namanya about. Oke, kita save. Nah, terus di folder pages ini tambahin lagi untuk beranda. Beranda.blade.php. HTML-nya generate lagi. Terus sama kasih H1 aja, terus namanya beranda. Oke, terus yang terakhir itu kontak ya. Kontak.blade.php. Oke, generate lagi. Ini kasih H1 juga. Ya, kontak. HTML-nya udah jadi. View untuk endpoint website kita udah jadi nih, ada 3. Nah, sekarang kita edit pages controller-nya. Nah, di sini kita asalnya kan kita mereturn string seperti ini. Nah, kita jadikan return view. View-nya untuk beranda. Nah, kalau seandainya file kita itu ada di folder view, di bawah folder view ini langsung, kayak ini welcome.blade.php. Maka untuk penulisannya di sini bisa kita lakukan langsung. Misalkan karena welcome langsung berarti kita tinggal tuliskan welcome seperti ini. Namun kalau seandainya file kita itu ada di dalam folder lain, jadi dalam subfolder view, kita bisa tulisinnya seperti ini, pages / beranda. Oke. Nah, yang ini bisa kita hapus. Terus yang ini juga bisa kita jadi pages. Oh ya, selain slash kita juga bisa pakai dot. Jadi slash sama dot sama aja. Intinya yang depannya coding slash atau dot itu adalah folder. Jadi tapi dengan memakai dot itu lebih kerasa seperti OOP ya. Ya kan? Nantinya kita akan coba pakai dot aja deh. Oke. Nah, ini juga bisa di delete. Sorry. Pages.about. Oke. OOP style. Oke, di save. Nah, kita coba di browser. Ini about. Ya, ini HTML ya. Bisa dilihat, kita Ctrl U untuk lihatnya. Nah, ini coding HTML-nya. Oke. Terus untuk kontak juga udah bisa ke load. Dan beranda. Oke, beranda juga file view-nya bisa ke load ya. Cuman, nah, kita bayangin nih, kalau kita menggunakan kita generate kan HTML-nya di 3 file ini, ya kan? 3 file ini kita generate HTML. Nah,
metode seperti ini sangat-sangat susah untuk di manage. Katakanlah di atas sini kita punya CSS. CSS-nya kita simpan di folder CSS. Nama CSS-nya style.css. Oke, kita buat dulu CSS-nya. Nah, untuk file CSS ataupun JavaScript, file-file yang langsung berhubungan dengan browser atau user, kita tempatkan di folder public. Oke, jadi karena CSS sama JavaScript itu kan nggak berhubungan langsung dengan server side, dia client side, maka kita harus tempatkan itu langsung di public. Nah, dalam public ini saya udah buat folder CSS-nya, terus ada style.css. Ya, ini tinggal tambahin aja. Nah, dalam style.css saya cuman buat kayak gini, bodinya, backgroundnya merah. Oke. Kita save lagi, lalu kita coba lihat di browser. Oke, ke halaman about tadi ya. Nah, CSS-nya udah keload ya. Cuman si CSS ini hanya keload di file about. Di file yang lain, misalkan kontak, dia nggak ada CSS-nya. Karena emang belum kita definisikan gitu. Nah, ya salah satu caranya ya bisa aja kita copyin, ya kan? Misalkan yang di about sini kita copyin linknya, copyin ke Belanda, copyin ke kontak. Nah, cuman cara seperti ini ya kembali lagi itu nggak manajemen, nggak scalable gitu. Nanti kedepannya kalau misalkan kita ada perubahan, kita harus merubah di 3 file ini. Dan misalkan kalau aplikasi kita punya 100 halaman, nah kita harus rubah di 100 file itu gitu. Nah, buat nanggulangin masalah ini, nah disinilah makanya kita pakai Blade. Dengan Blade kita bisa buat suatu templating, suatu master page. Nantinya dari master page itu atau default page itu, ada orang yang bilangnya itu default page, ada juga yang bilang layout page, bebas. Yang pasti dari master page itu nantinya inherit atau diwariskan ke page-page subpage yang lain. Nah, contohnya kita buat dulu master page-nya di folder view langsung. Kita buat new file, ininya master.blade.php. Oke, nah di di master.blade.php ini kita copy aja coding yang ada di about. Sorry. Nah, kayak gini. Nah, cuman untuk section di body, nah di body ini kan kita pinginnya dinamis ya. Jadi si isi body ini nantinya bisa diisi oleh file yang ada di bawahnya. Ini kan nanti akan diwariskan nih. Semua ini akan diwariskan karena ini semua sama. Yang nggak sama kan yang cuma dalam bodinya. Nah, untuk keperluan itu kita bisa pakai sintak yield. Nah, yield misalkan di sini adalah konten. Oke. Kita save. Nah, kita balik lagi ke yang about. Nah, di sini about kita kan kosong. Nah, untuk mewarisi apa yang ada di master, kita bisa pakai sintak extend. Oke. Extend apa? Extend master. Karena master ada langsung di bawah folder view, kita nggak usah pakai titik atau pakai slash, ya kan? Kecuali kalau si master itu ada di folder pages, berarti depannya itu pakai pages.master. Oke. Nah, setelah di extend, kita ingin mengisi apa yang ada di dalam body. Nah, tadi kan kita udah yield. Yield-nya itu namanya konten. Berarti di sini kita bisa nuliskan kayak gini, section apa? Section konten. Ya. Isinya apa? Satu aja. Misalkan about me. Oke. Nah, di sini setiap section, untuk mengakhiri section itu kita
pastikan stop. Oke, kita save dulu. Kita cek dulu yang about. Kita masuk lagi ke about. Nah, ini udah berubah ya, about me. Cuman si filenya cuman segini, ya kan? Sangat bersih dan sangat rapih, ya kan? Yang extend itu master. Nah, yang lainnya pun kita bisa rubah kayak gitu. Yang ini pun kita extend dari master juga sama. Terus di section kontennya, ya, section kontennya kita kasih S1, ini T buat beranda. Beranda, nah ini harus di stop. Jangan lupa ini harus di stop setiap section. Kalau sectionnya udah berakhir, cuman segini, kita harus stop. Oke, yang ini juga sama. Extend master ya. Oke, sectionnya konten, H1 nya berarti ini kontak. Nah, ini di stop. Oke, kita save semua. Kita coba kontak. Oke, terus beranda juga. Oke, nah semuanya udah. Jadi hanya dengan menggunakan coding seperti ini, nantinya kalau misalkan kita mau merubah nih CSS-nya mau ditambahin atau apapun, kita bisa rubah di master. Nah, semua yang dirubah di sini akan bisa diwariskan ke yang di sini, semuanya jadi ikut kerubah. Oke. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau misalkan di satu bagian, di satu file, kita pingin ada sesuatu yang beda. Katakanlah di file kontak ini kita pingin ada JavaScript yang beda misalkan. Nah, kita bisa gunain yield lagi. Yield lagi di file masternya, misalkan yang ininya kita namakan script. Oke, script. Jadi di file kontak nanti ada script khusus buat kontak. Nah, untuk ngelakuin ininya apa, untuk ngeluarin scriptnya, kita bisa masuk ke kontak terus buat section baru. Sectionnya namanya script. Oke. Nah, di script ini kita masukin JavaScript misalkan. Di sini alert aja kita keluarin hello. Oke. Nah, jangan lupa di sininya di stop. Nah, kayak gini. Kita save dulu. Nah, kita coba masuk ke kontak. Nah, keluarkan alertnya. Jadi di kontak itu ada script khusus. Nah, ini. Jadi di kontak ada tag script. Sedangkan untuk di beranda, misalkan kita masuk ke beranda. Di beranda nggak ada. Dan kalau kita lihat codingnya, source code-nya, di sini benar-benar nggak ada. Ini setelah satu nggak ada apapun. Nah, kan? Jadi si Laravel itu merender semua yang di yield dan didefinisikan di section. Jadi kalau ada definisinya dalam section, dia akan ngeluarin merender itu. Kalau enggak, dia akan melewatkannya. Jadi dia nggak akan ngaruh gitu yang yield yang script yang tadi. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dengan menggunakan blade seperti ini, kita punya templating yang sangat rapi dan bersih. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba memasukkan variabel. Sebelumnya kan kita memasukkan variabel atau ya mengeluarkan variabel itu kan menggunakan wildcard ya di di dalam routing. Nah, untuk sekarang bagaimana kita
caranya kita mengeluarkan variabel dengan menggunakan view. Oke. Caranya kita balik lagi ke pages controller. Oke, di sini. Nah, kita coba untuk yang beranda. Misalkan di beranda ini kita punya variabel nama. Ya. Nama itu kita kasih string, misalkan namanya ini nama saya Sidik. Oke. Nah, caranya si nama ini supaya bisa masuk ke dalam view, ya, bisa kita parsing ke dalam view, kita bisa pakai cara yang pertama. Di dalam return view ini kita kasih koma, lalu kita kasih array. Ya, arraynya misalkan nama arraynya kita bedain aja deh, yang ini jangan nama, ini katakanlah nm. Oke. Nah, di sini kita kasih key-nya itu nama. Oke. Terus value-nya itu adalah nm. Jadi nama yang di atas itu value-nya ini. Oke. Nah, kita save. Terus kita bisa balik lagi ke beranda. Oke. Nah, di sini kita bisa ngeluarin value nama itu dengan menggunakan coding PHP seperti ini. Nanti kita akan coba pakai Blade. Sebelumnya kita pakai PHP aja. Nama. Oke. Kita save. Nah, kita refresh. Nah, ini ya. Namanya bisa keluar. Oke. Jadi nama yang diparsing menggunakan controller ini udah bisa kita keluarin. Oke. Terus misalkan selain nama kita punya array. Misalkan arraynya namanya hari itu kan. Hari itu ya HR, kita HR. Terus misalkan sininya Senin, Selasa, Rabu. Oke. 3 hari aja cukup. Terlalu panjang kalau 7 hari. Oke, nah di sini di array ini kita bisa tambahin nih namanya key-nya hari. Terus untuk value-nya itu HR. Oke. Seperti ini. Nah, setelah ini didefinisikan, kita tinggal masuk lagi ke halaman ini yang beranda. Nah, cara mengeluarkannya kita bisa pakai coding PHP. Misalkan kalau kita pakai coding PHP, kita bisa pakai for each. For each key-nya itu hari tadi kan, hari s sebagai HR katakanlah supaya beda aja. Terus di sini kita bisa kasih tag H2 aja. Nah, kita keluarin variabel HR-nya di sini. Oke, terus kita tutup pakai PHP lagi. And for each. Oke. Nah, kita save. Lalu kita refresh. Oke. Keluar ya. Sidik ininya tadi yang Senin, Selasa, Rabu yang kita masukkan ke dalam array. Oke. Nah, itu kalau kita pakai metode 1 untuk parsing ininya, untuk parsing variabelnya. Nah, ada cara yang kedua. Cara yang kedua, kita bisa pakai yang namanya coding dari PHP, yaitu compact. Oke. Dengan compact, nah kita bisa lebih mudah sih. Nah, misalkan jadi si compact itu mendefinisikan
key-nya itu sesuai dengan variabel. Jadi kan kita punya dua variabel, nm sama hr. Kita bisa masukin kayak gini, nm, koma, misalkan hr pun kita mau masukin, hr. Nah, nantinya pada saat di view-nya kita bisa mengeluarkannya seperti ini karena jadi si key-nya itu adalah nama variabelnya. Jadi bukan nama lagi tapi key-nya itu nm ya. Dan di sini juga ini bukan hari tapi hr. Oke, kita save dulu lalu kita refresh. Ya, ini masih jalan ya. Ya. Ini masih bisa ngeluarin semua yang ada di sininya, semua variabel isi variabelnya. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang kedua kita pakai compact. Nah, cara yang ketiga kita bisa parsing variabel itu menggunakan metode Laravel, yaitu metode with. Oke. Nah, with in di sini yang pertama, argumen yang pertama itu adalah key-nya. Katakanlah key-nya sama kayak tadi array, jadi key-nya kita kasih key nama misalkan. Nah, argumen yang kedua itu adalah nilainya. nm itu nilainya adalah nama variabel nm, oke, nama itu. Kita save. Nah, oke, untuk yang kedua pun kita bisa terus istilahnya ngikutin gitu. Jadi ditambah lagi with untuk yang keduanya, misalkan hari, untuk yang hari kan isi variabelnya hr. Oke, di save. Nah, setelah di save berarti yang di sini kita harus rubah lagi, balikin. Oke, kita save lagi, kita refresh, masih jalan. Oke, jadi di Laravel itu ada banyak cara buat kita parsing variabel. Bisa kita pakai array seperti cara yang pertama, bisa pakai compact dari PHP, bisa pakai with kayak gini. Oke. Nah, personally gitu kan, saya kalau misalkan lebih enaknya itu pakai cara yang compact karena itu sangat simpel dan sangat gampang ya. Dengan compact, nah kita tinggal masukin aja nama variabelnya, itu kan ada nm, berarti kita masukin aja nm tanpa ada simbol variabel ya. Terus untuk hr juga kita tinggal masukin aja nama variabel hr. Nah, dengan kayak gini kita udah masukin, kita bisa parsing variabelnya, tapi key-nya itu sesuai. Jadi key-nya itu adalah nm sama hr. Nanti pada saat kita melakukan render di view, yang kita keluarkan adalah nm sama hr. Oke, itu untuk parsing variabel. Nah, sedangkan untuk yang di sini, nah tadi kan ini kan pakai codingnya PHP, ya kan? Seperti ini coding PHP. Nah, gimana untuk lebih rapihnya kita bisa pakai coding bawaan Blade. Oke, caranya untuk menggunakan Blade kita menggunakan tanda kumis seperti ini. Nah, dalam tanda kumis kita masukkan nm ya untuk nama, atau bentar kita rubah dulu deh, jangan mm, nama yang ini hari. Oke. Nah, ini juga harus dirubah di sininya, sesuaikan jadi nama, ini juga jadi hari. Oke, di save, balik lagi ke file yang tadi. Nah, berarti di sini kita, nah, nama kayak gini. Nah, dengan seperti ini bisa kita coba save dulu, lalu revert. Nah, kan daripada menggunakan coding PHP seperti ini, kalau kita pakai coding PHP seperti ini
ya bisa dibayangin ya, kita jadi kurang rapi lah kelihatannya, karena PHP sebenarnya bukan ditujukan buat untuk templating, untuk tujuan template gitu, kita buat template. Nah, kita bisa hapus yang bawahnya, oke. Nah, sedangkan untuk yang for each, si Blade juga punya coding untuk for each. Nah, semua coding Blade itu kalau kita mau pakai for each atau if atau apapun, dimulai dengan add simbol. Add for each. For each apa nih? Sama aja sih. For each hari S, misalkan HR, ya. Terus apa yang mau kita lakukan? Misalkan kita pakai H2 aja, H2. Nah, kita akan mengeluarkan variabel HR. Oke. Dan di terakhirnya pakai N for each. N for each. Oke. Nah, dengan coding yang seperti ini kita bisa delete ininya. Oke. Kita coba dulu. Bisa ya. Ininya sama keluarin, tapi ketika kita pakai Blade seperti ini lebih rapi kan? Terus kita nggak usah lupa untuk nutup tag PHP-nya atau segala macam ya. Dengan menggunakan ini lebih enak dipandang, lebih enak dibaca. Oke. Nah, untuk coding seperti ini, coding kumis seperti ini, si Blade atau si Laravel itu akan otomatis mengescape value yang ada di dalamnya. Maksudnya begini, contoh misalkan di dalam string ini kita masukkan coding HTML seperti ini. Oke, kita save, dan pada saat kita refresh di sini, nah bisa dilihat si M ini nggak di render atau tidak di render jadi coding HTML, tetapi di escape dan dikeluarkan apa adanya. Oke. Nah, ada beberapa kasus yang kita ingin si ini coding HTML ini kita render. Nah, untuk melakukannya, untuk tujuan tersebut, kita bisa ganti coding kumis ini dengan seperti ini. Oke, kita save, kita refresh. Nah, ini jadi coding HTML. Oke, jadi ini nggak dibaca dan dikeluarkan apa adanya, tapi dirender dulu jadi HTML. Oke, untuk episode kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Ya, episode-nya cukup panjang, tapi semoga kawan-kawan bisa mengambil sesuatu atau ya ada pengetahuan yang bertambah dari ini. Untuk apabila ada pertanyaan atau komentar atau saran atau kritik, boleh di komen di bawah. Buat yang punya akun Google juga boleh di subscribe, boleh di like. Oke. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Semoga ini bermanfaat. That's it for today. See you in the later. Bye.